Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Ya, Qianyu memang anak dari mereka berdua. Apoteker secara alami terkejut dengan metode putri kecil keluarga Warcraft. Darah mengalir ke seluruh ruang dan waktu rahasia. Di antara darah ini, ada darah rekan-rekannya, tetapi juga darah musuh-musuhnya. Apa yang tidak bisa dia lakukan, putri kerajaan kecil dari klan iblis melakukannya untuknya. Namun, harga seperti itu tampaknya terlalu berat untuk dia terima, dan bahkan tidak ada jejak kebencian besar rekannya untuk berlumuran darah dan merasa bahagia, tetapi malah memiliki rasa bersalah. Namun, di hadapan keluarga Warcraft yang kuat, hanya ada sedikit hal yang bisa dia lakukan sendiri, dan tidak ada cara untuk mengguncang raksasa di ruang keluarga Warcraft ini. Oleh karena itu, di bawah pengaturan keluarga World of Warcraft, ia menerima pernikahan tanpa ragu-ragu. Namun, untuk orang di sampingnya, dia tidak tahu bagaimana menghadapi istri ini, yang berlumuran darah manusia. Dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk istri ini di sini. Oleh karena itu, untuk istrinya, dia memilih untuk melarikan diri lebih banyak. Di satu sisi, dia mencurahkan seluruh energinya untuk pengembangan pil obat, dan di sisi lain, dia menghitung waktu untuk keluar dari alam rahasia ruang dan waktu. Waktu bagi manusia untuk memasuki alam rahasia ruang dan waktu terbatas, waktunya 1 tahun. Ketika waktu 1 tahun tercapai, mereka akan secara otomatis dikirim keluar dari alam rahasia ruang dan waktu. Namun, ruang di depannya milik keluarga monster tidak cukup, jadi dia harus menemukan cara untuk meninggalkan ruang ini sebelum dia bisa kembali ke benua miliknya. Akhirnya, waktu untuk keluar semakin dekat, dan sang alkemis akhirnya berencana untuk bertindak. Namun, mungkin karena rencananya gagal, dia tidak ingin pekerjaan kebanggaannya dihancurkan seperti ini. Oleh karena itu, dia menggunakan api di tubuhnya untuk mencetak sepotong teks di domain keluarga Warcraft. Paragraf teks ini hanya bisa ditafsirkan oleh manusia, dan ada juga bom di sini yang cukup membuat keluarga Warcraft kacau meskipun tidak bisa menghancurkan keluarga Warcraft. Akhirnya hampir waktunya untuk keluar dengan lancar, dia ingin pergi keluar dengan putri kecil rubah iblis berekor 9 dengan dalih ingin memberi penghormatan kepada temannya. Adapun keinginan suaminya, putri kecil itu secara alami akan setuju. Oleh karena itu, hanya mereka berdua yang meninggalkan keluarga Warcraft secara diam-diam dan berjalan menuju ruang di luar. Semuanya berjalan mulus di luar imajinasinya. Setelah memuja temannya, taringnya juga muncul sepenuhnya, dan keris di tangannya menusuk langsung ke jantung istrinya di sampingnya. Dia secara pribadi mengambil yang ini untuk membantunya menyingkirkan musuh, dan istri yang telah merawatnya sejak lama tersesat. Wanita ini tidak bisa tinggal karena tangannya berlumuran darah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun manusia-manusia yang mati secara tragis di antara para binatang itu memiliki musuh mereka sendiri, di antara mereka memiliki pasangan mereka sendiri. Dia tidak bisa menerima semua ini, hanya dengan membunuhnya dengan tangannya sendiri dia bisa menghilangkan rasa sakit di hatinya. Sebelum meninggal, putri kecil dari rubah iblis berekor 9 sangat tenang, tanpa jejak kebencian, hanya jatuh ke genangan darah sambil tersenyum. Ketika orang-orang dari keluarga Warcraft tiba, formasi teleportasi di alam rahasia ruang dan waktu telah dimulai secara perlahan, dan manusia itu diteleportasikan langsung ke luar angkasa. Dan orang-orang dari keluarga Warcraft tidak punya cara untuk mengirimkannya. Namun, apoteker ini tidak tahu bahwa ketika dia mengabaikan istrinya telah melahirkan seorang gadis untuknya dan menamainya Zhao Qianyu memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Tindakan ini juga membuat Raja Rubah marah pada saat itu, dan membunuh satu-satunya manusia yang tersisa yang memasuki ruang Warcraft pada saat yang sama dengan pria itu. Kecuali Guru Yun Yun, semua manusia lainnya mati karena bencana ini. Tentang bagaimana menghadapi Guru Yun Yun, keluarga Warcraft juga memiliki perbedaan pendapat yang besar. Bagaimanapun juga, Guru Yun Yun memang membawa banyak kegembiraan bagi keluarga Warcraft. Menghadapi argumen keluarga Warcraft, Guru Yun Yun hanya mengatakan beberapa patah kata, sebagai manusia, saya benar-benar harus memiliki kewajiban untuk membunuh teman baik saya, tetapi, sebagai teman baiknya, saya juga memiliki kewajiban untuk membalas dendam padanya. Apa yang tidak bisa saya lakukan, seseorang telah melakukannya untuk saya, maka, beri saya kesempatan, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai teman baik. Itu benar,
Sebagai manusia, dia memang membenci orang seperti itu yang dengan ceroboh memerintahkan pembantaian manusia. Namun, sebagai seorang teman, dia memang memiliki kewajiban untuk membalaskan dendam bajingan yang meninggalkan temannya itu. Kalimat ini membuat Guru Yun Yun bertahan dengan sukses. Generasi asli Raja Harimau menyerahkan Raja Harimau Ling kepada Guru Yun Yun. Jika Guru Yun Yun berhasil menyelesaikan tugas, maka orang yang memegang Raja Rubah Ling, jika dia bisa memasuki Warcraft keluarga pasti akan diperlakukan dengan sopan. Namun jika misi tersebut tidak selesai, maka tidak diragukan lagi akan menanggung kemarahan dari keluarga Warcraft. Wajah Zhang Qian segera berubah jelek. Guru Yun Yun sepertinya tidak memenuhi janji tahun ini, bukankah Yun Yun akan menanggung kemarahan ini? Kemudian dia berani bergegas masuk dengan anggun. Yun Yun secara alami tahu konsekuensi di hatinya, tetapi situasi pada saat itu tidak memungkinkan Yun Yun untuk berpikir terlalu banyak, tidak peduli apa, mari kita bicarakan dulu. Selain itu, sudah terlalu lama sejak ini terjadi, dan kemarahan keluarga Warcraft akan segera mereda. Namun, tidak diragukan lagi bukan hal yang mudah bagi Qianyu untuk memiliki masa lalu yang sederhana. Dan naga ungu kemasan gelap dan harimau ganas itu memandang Yun Yun dengan sangat kagum, manusia ini benar-benar berani, dan dia berani masuk ke wilayah keluarga monster dalam situasi yang berbahaya. Patriark besar keluarga Warcraft jelas tidak berniat untuk menyelesaikan akun dengan Yun Yun begitu cepat. Semua ini harus bergantung pada niat Qianyu. Dia adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membuat keputusan tentang masalah ini. Xiao Yan melihat proyeksi di depannya, saat ini proyeksi perlahan menutup matanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan segera, proyeksi itu menunjukkan senyum. Qianyu, apakah anak itu masih hidup? Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini, dan pada saat ini, bayangan di depannya melambaikan tangannya, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Yang ini secara alami gadis yang ditemui Xiao Yan di waktu, tapi gadis ini jauh lebih tenang daripada saat itu. Nenek. Qianyu melihat bayangan di depannya, sedikit kejutan muncul di matanya, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya yang cantik. Meskipun monster memiliki umur yang sangat panjang, bagi Qianyu, sebagian besar waktunya adalah dalam tidur nyenyak, jadi dia hanya memiliki sedikit kesan tentang orang di depannya, tetapi kesan ini membuatnya berpikir tentang orang di depannya. Satu datang ke pikiran. Bayangan itu menatap Qianyu di depannya, dan senyum perlahan muncul di wajahnya, anak ini bahkan lebih manis dari ibunya. Sangat disayangkan bahwa tekanan yang harus dia tanggung jauh lebih dari ibunya. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan sedikit kejutan di wajahnya. Namun, apa yang Xiao Yan ingin tahu lebih banyak adalah bagaimana meninggalkan tempat ini dan bagaimana menemukan pasangannya di tempat ini. Namun, meskipun Xiao Yan cemas, dia tidak berani mengganggu pemandangan di depannya. Jika tidak, sekali orang di depannya marah, itu bukan hal yang baik untuk Xiao Yan. Pada saat ini, seluruh ruang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Di atas kekosongan, peti mati kristal besar juga mulai bergetar terus-menerus. Wajah Xiao Yan juga menjadi jelek. Jelas, area terlarang ini tampaknya berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, proyeksi jiwa yang tersisa juga menjadi sangat redup pada saat ini, dan tampaknya menghilang kapan saja. Meskipun yang di depannya sangat kuat selama hidupnya, dia tidak bisa menahan erosi waktu, dan metodenya hanya bisa membuatnya ada untuk waktu yang singkat, tetapi pada akhirnya, dia masih di ambang kehancuran. Qianyu melihat pemandangan di depannya. Ada sedikit kegugupan di wajahnya yang cantik, tetapi dia dengan cepat menenangkannya. Dia tahu bahwa neneknya meninggalkan sisa jiwanya untuk melindungi yang satu ini. Tanah terlarang, menjaga keselamatan keluarga Warcraft sekarang semua ini telah berakhir dengan lancar, tidak ada keraguan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Sisanya memandang Xiao Yan di depannya dan berkata, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Xiao Yan tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan sisa di depannya untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi, ini adalah kesempatan untuk pergi dari sini dengan lancar. Xiao Yan secara alami tidak akan menolaknya dengan mudah, dan meskipun pihak lain berbicara dengan Xiao Yan setelah mendiskusikannya, Xiao Yan sudah mendengar sedikit ancaman. Xiao Yan setuju bahwa itu adalah hasil terbaik, tetapi jika Xiao Yan menolak, itu pasti akan menyebabkan kemarahan orang ini. Karena itu, Xiao Yan berkata kepada jiwa yang tersisa di depannya, "Senior,
jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan melakukan yang terbaik selama itu adalah tugas saya. Pada saat ini, hidupnya sendiri dan pasangannya berada di tangan yang satu ini, jadi Xiaoyan tidak punya pilihan. Sisanya memandang Xiaoyan dengan senyum di wajahnya, aku akan membiarkanmu keluar dengan aman, tapi aku ingin kamu membawa Qianyu ke duniamu bersama, dan membantu Qianyu memahami dendam dengan lancar. Wajah Xiaoyan berubah, dan dia menyimpan dendam. Betapa berbahayanya dunia manusia, mereka seharusnya tidak menyadarinya. Namun, jiwa yang tersisa ini masih membutuhkan Qianyu untuk pergi ke dunia manusia untuk memahami keluhan ini. Keluhan macam apa itu? Bisakah kamu memberitahuku apa dendam itu? Xiaoyan bertanya ragu-ragu, menatap jiwa yang tersisa. Namun, ketika dia menanyakan kalimat ini, Xiaoyan sudah mulai menyelidiki kekuatan Qianyu. Dan ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mencoba menyelidiki kekuatan Qianyu. Saat pertama kali melihat anak ini, Xiaoyan berusaha mencari tahu kekuatan Qianyu. Namun, sayangnya, ada energi khusus di tubuh Qianyu, dan bahkan dia tidak dapat mendeteksinya. Namun, Qianyu saat ini tampaknya telah mengalami perubahan besar dari gadis itu sebelumnya. Apakah dia menunjukkan aura samar? Qianyu memandang Xiaoyan, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, aku hanya ingin mengirim seseorang ke ibuku dengan tanganku sendiri. Meskipun Qianyu mengucapkan kalimat ini dengan kata-kata sederhana, Xiaoyan masih menangkap banyak hal dari mata Qianyu. Pada saat ini, Qianyu tampaknya bukan seorang gadis, tetapi orang yang penuh misteri. Namun, Xiaoyan tidak menolak, selama dia meninggalkan ruang keluarga Warcraft ini dan kembali ke dunia manusia, maka tidak ada keraguan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Selama mereka membawa mereka keluar dari sini, maka di dunia manusia, apa yang mereka lakukan adalah sepenuhnya rencana mereka. Xiaoyan melihat bayangan di depannya, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Senior, saya memiliki permintaan tidak baik lainnya, saya harap Anda dapat mengirim semua manusia ke ruang ini. Saya pikir, kemampuan pendahulunya bukan itu, sulit dilakukan. Xiaoyan melihat bayangan di depannya dan dengan ragu mengajukan permintaannya. Alasan saya datang ke daerah terlarang ini adalah untuk mencari pasangan saya. Jika saya tidak dapat menemukan pasangan, saya akan keluar sendiri. Bayangan itu melirik Xiaoyan, sedikit keraguan muncul di matanya, dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Qianyu di sampingnya, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Qianyu. Qianyu, bagaimana menurutmu? Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia benar-benar pantas menjadi kelompok orang paling cerdas dalam keluarga Warcraft. Dengan pemahaman sisa ini tentang Qianyu, dia secara alami tahu bagaimana Qianyu akan memilih. Namun, dia masih harus mencari pendapat Qianyu. Sebenarnya, yang lebih penting adalah menunjukkan Xiaoyan. Itu untuk membuat Xiaoyan berutang cinta pada Qianyu, sehingga Qianyu akan lebih aman untuk pergi keluar. Qianyu memandang Xiaoyan, dan tertegun sejenak, dan kemudian senyum muncul di wajahnya yang cantik, ya. Namun, semua manusia serakah harus dihukum pada akhirnya. Xiaoyan tertegun sejenak, dan segera mengerti arti kata-kata Qianyu, tetapi Xiaoyan masih tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa kemampuan pihak lain untuk melakukan ini tidak diragukan lagi adalah keuntungan mereka. Bayangan itu menjangkau dan membelai kepala Qianyu lagi, dan berkata dengan lembut kepada Qianyu, saya akan merepotkan Anda untuk hal berikutnya. Dan bagian dari keluhan yang telah berlangsung selama ribuan tahun ini terserah Anda untuk menyelesaikannya sendiri. Qianyu menatap jiwa yang tersisa, mengangguk dan berkata, aku pasti akan menyingkirkannya sendiri. Ada jejak kesedihan di matanya yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengirim kalian semua pergi. Jiwa yang tersisa memandang Qianyu dengan sedikit keengganan di wajahnya, tetapi pada akhirnya dia masih menghela nafas pelan. Namun, Qianyu memandang Xiaoyan dan berkata, sebagai hadiah, saya dapat membantu Anda menyelesaikan semua musuh Anda di alam rahasia ruang dan waktu. Anda dapat memberitahu saya semua musuh Anda. Kata-kata samar gadis itu muncul di telinga Xiaoyan, tetapi jatuh ke telinga Xiaoyan seperti petir. Apakah itu di alam rahasia ruang dan waktu atau di benua penciptaan, Xiaoyan telah mengalami banyak tekanan. Lawan Xiaoyan juga sangat kuat, tetapi saat ini Xiaoyan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka semua sekaligus, dan bahkan siapapun yang menyinggung Xiaoyan hampir tidak dapat melarikan diri. Ya,
Tidak ada cara bagi siapapun untuk melarikan diri. Dengan kekuatan mengerikan dari keluarga Warcraft, jika Anda ingin membunuh siapapun, Anda dapat melakukannya. Pada saat ini, kekuatan tampaknya terkonsentrasi pada Xiaoyan. Bahkan, Xiaoyan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh semua orang yang memiliki kekuatan super Tianhuo dan Tianshui. Dengan cara ini, semua Tianhuo dan Tianshui akan jatuh ke tangannya sendiri, dan kemudian kekuatannya sendiri akan cukup, peningkatan pesat, untuk memasuki jalan raja. Adegan ini secara bertahap muncul di benak Xiaoyan, dan masa depan yang cerah tampaknya telah terbentang di depan mata Xiaoyan. Hati Xiaoyan juga bergerak pada saat ini, tapi tiba-tiba, rasa dingin yang samar secara bertahap datang ke hati Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Rasa dingin ini tidak bisa dijelaskan, tapi Xiaoyan segera terbangun dengan kaget. Qian Yu menatap Xiaoyan di depannya, dan ada sedikit kecurigaan di matanya. Dia telah dengan jelas melihat ekspresi gembira Xiaoyan barusan, tetapi dalam sekejap mata, senyum di wajah Xiaoyan semua menghilang. Tidak perlu, musuhku, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tidak membutuhkanmu untuk campur tangan, tetapi aku ingin memintamu untuk membantuku menemukan dua orang. Kamu hanya perlu membantuku menemukan mereka, dan aku akan melakukan sisanya. Selesaikan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Qian Yu di depannya. Xiaoyan membutuhkan bantuan dua orang dari keluarga Warcraft untuk menemukan tanah itu. Yang satu secara alami adalah si Kongming yang telah meninggalkan tim ini sebelumnya, dan yang lainnya adalah si Tian Yu. Si Kongming meninggalkan Xiaoyan dan mereka mencari cara mereka sendiri untuk melawan keabadian. Pada saat ini, waktu untuk memasuki ranah rahasia ruang dan waktu akan segera berakhir. Xiaoyan harus menemukannya sesegera mungkin untuk memastikan keselamatannya. Adapun si Tian Yu, itu adalah pembunuh yang membunuh Yang Feng dan Bingning. Xiaoyan pernah berjanji Yang dan Yang Chen bahwa mereka akan membuat penyelesaian di alam rahasia ruang dan waktu, tetapi si Tian Yu diganggu oleh makam darah, menghilang tanpa jejak. Meskipun Xiaoyan berpartisipasi dalam pertempuran dengan makam darah, Xiaoyan tidak menemukan si Tian Yu dalam kelompok orang itu. Jadi si Tian Yu mungkin berada di suatu tempat di alam rahasia ruang dan waktu, oleh karena itu, Xiaoyan tidak menemukan si Tian Yu. Yan berharap menemukan si Tian Yu dengan bantuan kekuatan keluarga binatang buas dan menyingkirkannya dengan lancar. Qian Yu memandang Xiaoyan, tetapi tidak mengharapkan Xiaoyan untuk membuat permintaan seperti itu. Sedikit penyesalan muncul di wajah polos itu, apakah kamu yakin? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami tidak akan pernah ikut campur urusanmu. Xiaoyan memandang Qian Yu di depannya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, saya mengejar jalan menjadi pria yang kuat, semakin banyak cobaan dan kesengsaraan, semakin baik bagi saya, jika saya menghadapi orang-orang yang sama generasi, saya masih harus mengandalkan kalian semua. Jadi mengapa saya harus mengejar jalan raja? Bahkan tanpa bantuan Anda, saya percaya bahwa saya dapat mengalahkan mereka. Petik 2. Nada suara Xiaoyan penuh dengan ambisi. Di benua penciptaan, Xiaoyan menghadapi mereka yang jauh lebih kuat darinya. Mungkin dia memang bukan lawan mereka. Memiliki kemampuan yang cukup untuk menyaingi orang lain. Qian Yu melirik Xiaoyan, dan berkata dengan lengkungan di sudut mulutnya, jalan menuju yang kuat. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini. Terkadang, kemunafikan harus membayar harganya. Xiaoyan mendengar kata-kata Qian Yu, senyum muncul di wajahnya dan berkata, hasilnya sama apakah aku membunuh mereka atau tidak. Mungkin lebih baik bagiku jika mereka tidak mati. Jika orang adidaya jatuh di alam rahasia ruang dan waktu, dan dia berjalan keluar dengan utuh, dan dia masih memiliki kekuatan Super Skyfire di tubuhnya, maka tidak ada keraguan bahwa Xiaoyan akan menanggung kemarahan dari negara adidaya, bahwa pada saat itu waktu, untuk Xiaoyan, itu tidak akan lagi menjadi Raja Abadi, atau bahkan tangan hitam Kaisar Abadi, yang tidak bisa dilawan oleh Xiaoyan. Namun, negara adidaya itu masih hidup, setidaknya negara adidaya tidak akan gila. Qian Yu melirik Xiaoyan, tetapi tidak berbicara sama sekali, dan seluruh ruang menjadi sunyi untuk sementara waktu. Afterimage melirik Xiaoyan, dan lagi pula, dia tidak banyak bicara tentang masalah ini. Dia berkata kepada mereka berdua, saya tidak bisa mendukungnya lama, saya akan mengirim Anda keluar, ingat perjanjian antara kami. Bayangan itu melambai ke arah Xiaoyan dan Qian Yu, dan segera,
cahaya putih menyelimuti Xiao Yan, dan langsung membawa tubuh Xiao Yan dan Qian Yu ke arah luar. Pada saat yang sama, di area terlarang, sosok manusia langsung diteleportasi keluar dari area terlarang ini, dan seluruh area terlarang juga mulai runtuh pada saat ini. Jelas, kekuatan keluarga monster yang kuat ini tidak cukup untuk mempertahankan seluruh area terlarang. Di atas puncak gunung tertentu, seluruh gunung tiba-tiba meledak, dan sebuah batu besar menabrak seorang pria keluar. Sial, kekuatannya telah disegel, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Jika kekuatannya tidak disegel, dia tidak akan takut dengan bahaya ini sama sekali, tetapi saat ini kekuatannya disegel, dia pada dasarnya tidak melakukan apa-apa dan hanya bisa terus melarikan diri, menghindari batu yang terbang ke arahnya. Lei Jun diam-diam mengutuk rubah iblis berekor 9 di dalam hatinya, dan benar-benar melemparkan dirinya ke tempat ini, tetapi adegan yang muncul di benaknya terlalu nyata. Darah, manusia, monster, tragis. Apakah pertempuran itu awal dari kebencian antara keluarga binatang dan manusia? Namun, terlepas dari kecepatan Lei Jun, batu-batu besar yang runtuh di belakangnya tampaknya memiliki sayap, mengejar mereka langsung ke arah Lei Jun. Namun, pada saat ini, sosok bayangan muncul di belakang Lei Jun, dan dengan lambaian tangannya, batu-batu besar yang menabrak Lei Jun segera dihancurkan dan tidak terlihat. Hihi, lebih baik aku memperlakukanmu dengan baik. Tidak ada pasanganmu yang datang ke sisimu. Apakah kamu masih membutuhkanku untuk mengambil tindakan pada saat kritis? Bagaimana kamu akan membalasku? Rubah iblis berekor 9 memandang Lei Jun, itu terdengar dengan suara yang agak main-main. Namun, beberapa sosok sudah mendarat di depan Lei Jun, dan senyum muncul di wajah Lei Jun. Orang-orang yang muncul di depan Lei Jun secara alami adalah Ma Tao dan yang lainnya. Meskipun ada banyak bahaya di area terlarang ini, untungnya mereka semua selamat dengan lancar dan akhirnya menemukan tempat ini. Lei Jun memandang rubah iblis berekor 9 di depannya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, sepertinya sangat disayangkan, kamu yang kalah. Rubah iblis berekor 9 memandang beberapa orang di depannya dan mendengus dingin, jangan terlalu senang. Jika seseorang tidak memicu sisa-sisa senior tua kali ini, Anda mungkin telah musnah sejak lama. Hilang. Rubah iblis berekor 9 melirik Lei Jun, sepasang mata menyihir memancarkan sinar cahaya. Benar-benar meremehkan sekelompok manusia di depan mereka, sehingga banyak orang lulus penilaian di area terlarang ini. Ada juga banyak pria manusia yang ditempatkan di area terlarang ini sebelumnya, tetapi sangat disayangkan mereka mati karena nafsu wanita, atau mati karena keserakahan mereka sendiri. Ma Tao dan yang lainnya memandangi wanita cantik di depan mereka. Dari dia, mereka selalu merasakan ancaman samar. Wanita di depan mereka sama sekali bukan orang yang sederhana. Ini untukmu. Wen Lin melirik wanita di depannya dan menyerahkan cincin Na di tangannya. Rubah iblis berekor 9 sangat penasaran, apa yang diberikan Wen Lin padanya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dan langsung mengambil cincin Na di tangannya, ketika kekuatan jiwa memasuki cincin Na. Bahkan keadaan pikirannya menunjukkan sedikit kejutan. Bagaimana kamu bisa memiliki barang seperti itu dan mau memberikannya kepada kami? Ada sedikit kejutan di wajahnya. Benda ini milikmu awalnya, aku hanya mengembalikannya ke pemilik aslinya. Wen Lin memandang rubah iblis berekor 9 dan mengatakan ini perlahan. Rubah iblis berekor 9 melirik Wen Lin dan berkata, saya tidak ingin berutang apapun kepada Anda. Sebagai hadiah, Anda dapat mengajukan permintaan. Dalam kisaran yang dapat saya terima, saya dapat mempertimbangkannya. Rubah iblis berekor 9 itu jelas masih memiliki prasangka tertentu terhadap manusia, jadi dia berharap menemukan kesempatan untuk membalas cinta ini sepenuhnya. Wen Lin melirik rubah iblis berekor 9 dan berkata, aku hanya ingin kita pergi dari sini dengan lancar, itu saja. Ketika rubah iblis berekor 9 mendengar kata-kata Wen Lin, senyum muncul di wajahnya dan kemudian berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Ketika semua orang mendengar kalimat ini, mereka benar-benar ingin bergegas untuk melawannya, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bukan lawan dari rubah iblis berekor 9 saat ini. Lebih penting lagi, mereka saat ini. Jika mereka terburu-buru, maka tidak ada keraguan bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini lagi. Rubah iblis berekor 9 memandang beberapa orang di depannya dan berkata, aku tidak bisa bertanggung jawab atas masalah ini, jadi kamu harus meminta lebih banyak untuk dirimu sendiri. Namun,
Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya, pertimbangkan untuk meninggalkan akun lengkap untukmu. Mayat, omong-omong, aku akan membantumu membangun makam, dan aku tidak akan memberimu makan binatang buas. Rubah iblis berekor 9 mengangguk dengan serius, tetapi ekspresi ini benar-benar membuat mereka ingin mengambil tindakan. Melihat adegan ini, Lei Jun menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan rubah iblis berekor 9 di depannya tampaknya menganggap menipu orang sebagai masalah hiburan. Pada saat ini, cahaya putih langsung menyelimuti mereka, dan mereka meninggalkan area terlarang dengan tubuh mereka. Di area terlarang, hanya ada sekitar 20 orang yang bisa bertahan saat ini, dan cahaya putih langsung menyelimuti mereka, mengirim mereka menjauh dari area terlarang ini dan mampu bertahan dengan lancar di area terlarang ini, beruntung. Ketika semua ini dilakukan, tubuh yang diproyeksikan menjadi ilusi lagi, dan dia merasakan sedikit senyum di wajahnya ketika formasi besar yang diatur olehnya runtuh, itu berarti misinya telah selesai. Dia sepertinya melihat putrinya muncul di depannya lagi, dia tahu putrinya Moruomu, mengapa dia tidak mengerti tujuan asli putrinya. Bing Sui sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Hanya saja dia rela mencoba dengan hidupnya sendiri, apa yang lebih penting baginya. Dapat dimengerti baginya untuk membalas dendam bagi umat manusia, tetapi tidak dapat dimaafkan untuk menggunakan cara seperti itu untuk berurusan dengan keturunan keluarga Warcraft. Semua keluhan harus diselesaikan oleh Qian Yu. Tapi tiba-tiba, sedikit kejutan muncul di wajahnya, dan tiba-tiba, sebuah telapak tangan terbanting ke kejauhan. Setelah melakukan semua ini, secara bertahap, dia menutup matanya, dan jiwa itu secara bertahap menghilang di antara bagian langit dan bumi ini. Dan makam di langit juga berubah menjadi bubuk kecil pada saat ini dan tubuh itu, dan benar-benar hilang. Di aula keluarga Warcraft, sosok manusia secara bertahap muncul dari area terlarang, tetapi saat ini, di aula, sudah ada ratusan prajurit keluarga Warcraft yang menjaga di sini. Manusia yang diteleportasi melihat pemandangan ini dengan sedikit kepanikan di wajah mereka, tetapi mereka tidak melakukannya, karena mereka tahu bahwa di depan keluarga monster yang kuat saat ini, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan lancar. Namun, Yun Yun melihat sekelompok orang yang dikirim keluar dan secara bertahap lega, setidaknya untuk saat ini, semuanya masih berkembang ke arah yang baik. Cahaya putih menyala, dan Ma Tao, Wen Lin, Jin Hua, dan Yang juga muncul di aula ini. Zhang Qian juga menghela nafas lega di dalam hatinya, namun, meskipun ada hampir tetapi banyak sosok di ruang ini, mereka tidak menemukan Xiao Yan dan Qian Yu dalam kelompok orang ini. Kemunculan yang tiba-tiba ini langsung membuat hati Yun Yun yang tadinya lega menjadi tegang kembali. Yun Yun mengalihkan pandangannya ke patriark besar keluarga Warcraft dengan raut wajah penasaran. Mungkinkah Xiao Yan sudah meninggal di daerah terlarang ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Patriark besar keluarga Warcraft juga menunjukkan ekspresi terkejut dan bahkan khawatir di wajahnya. Tentu saja, yang dia khawatirkan bukanlah Xiao Yan, tapi Qian Yu. Pada saat ini, seseorang telah keluar, bahkan putrinya sendiri telah keluar, tetapi Qian Yu masih belum muncul. Apa yang terjadi? Namun, sebagai kepala patriark keluarga monster dan monster paling cerdas, dia dengan cepat menenangkan diri dan memerintahkan bahwa semua manusia ini keluar dan tangani mereka nanti. Rubah iblis berekor 9 berjalan keluar dari kerumunan dan berkata kepada Lei Jun dan yang lainnya, kamu meminta lebih banyak berkah. Qian Yu tidak keluar. Ketika semua manusia dibawa kembali langsung oleh binatang buas, rubah iblis berekor 9 berseru kaget ketika mengetahui bahwa Qian Yu belum keluar. Area terlarang ini diatur oleh nenek Qian Yu, dan dia adalah orang yang paling aman dengan alasan. Selain itu, bahkan jika Qian Yu bertemu dengan manusia yang kuat, tidak perlu khawatir, karena kekuatannya sendiri tidak lemah, dan dia dapat sepenuhnya menangani manusia itu. Tapi kenapa Qian Yu tiba-tiba menghilang? Bukankah kamu membiarkan kamu mengikutinya dengan baik? Apa yang telah kamu lakukan? Aku akan menyelesaikan akunmu nanti. Ekspresi cemberut muncul di wajah patriark besar keluarga Warcraft, tetapi pada saat ini, dia juga secara bertahap mengetahuinya. Jika mereka belum keluar saat ini, maka tidak ada keraguan bahwa sangat mungkin bahwa senior dari keluarga Warcraft melakukannya dengan sengaja. Pada saat yang sama, Warcraft dilarang. Kedua sosok itu jatuh langsung dari luar angkasa dan mendarat di hutan. Apa yang terjadi barusan?
apa sebenarnya cahaya terang itu? Hati Xiaoyan dipenuhi dengan sedikit rasa ingin tahu. Jelas bahwa mereka berdua akan diangkut kembali oleh orang kuat dari keluarga Warcraft, tapi tiba-tiba, cahaya terang muncul, melintas di depan mata mereka. Qian Yu, yang berada di samping Xiaoyan, juga tercengang. Dia jelas merasa ada masalah dengan lintasan teleportasi mereka, dan mungkin hanya neneknya yang bisa melakukan ini. Tapi mengapa orang itu dengan paksa mengubah arah teleportasi mereka? Qian Yu melihat sekeliling, dan tiba-tiba, dia merasa bahwa darah di tubuhnya mendidih pada saat ini, dan panggilan dari darah sepertinya memanggilnya. Garis keturunannya tampaknya menjadi jauh lebih kuat saat ini. Xiaoyan memandang Qian Yu di depannya, bahkan dia merasakan tekanan besar saat ini. Ini adalah keuntungan dari keluarga Warcraft, kekuatan darah yang kuat dapat membuat kultivasi mereka jauh lebih mudah daripada orang biasa. Pada saat inilah cahaya yang disentuh Xiaoyan dan yang lainnya barusan muncul lagi. Kali ini, Xiaoyan sudah melihat seluruh gambar dengan jelas. Ini juga buah, mirip dengan beri pelangi bintang 7, tetapi dua warna lain, emas dan perak, ditambahkan ketujuh warna beri pelangi bintang 7, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Buah di depan saya ini sebenarnya memiliki 9 warna, yang sangat langka. Qian Yu melihat buah di depannya dengan sedikit kejutan di wajahnya, meskipun Rainbow Berry bintang 7 relatif berharga di keluarga Warcraft masih dapat menemukannya jika mereka ingin menemukannya. Namun, Rainbow Berry bintang 9 hanya ada di legenda. Setidaknya, beri pelangi bintang 9 hanya ada dalam ingatan Qian Yu, dan yang asli tidak pernah muncul. Namun, saat ini, beri pelangi bintang 9 ini benar-benar muncul di depannya. Xiaoyan melihat beri pelangi bintang 9 di depannya, dan dari mata Qian Yu, Xiaoyan sudah bisa merasakan jejak warna yang berapi-api. Ini adalah hal yang sangat langka lagi pula, karena Xiaoyan melihat gadis di depannya, dia entah hidup dan imut, atau dia memiliki ekspresi kuno dan tidak peduli tentang apapun. Tapi dia menunjukkan ekspresi seperti itu meskipun dia tidak peduli dengan Seven Stars Rainbow Berry, jadi tidak ada keraguan bahwa benda di depannya ini sangat berharga baginya. Xiaoyan melihat beri pelangi bintang 9 di depannya, dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Melihat adegan ini, ekspresi Qian Yu berubah, tidak. Jangan khawatir, aku tidak perlu bertarung melawanmu untuk satu buah pun. Tetapi ketika tangan Xiaoyan menyentuh Jiuxing Hongberry pada saat itu, Xiaoyan tiba-tiba merasa tangannya diikat oleh ribuan akar, bahkan jika tubuh Xiaoyan dengan perlindungan tubuh Doqi dan Skyfire, itu tidak membantu sama sekali, dan tidak bisa menahan rasa sakit ini sama sekali. Qian Yu menatap Xiaoyan dengan ekspresi pahit di wajahnya dan berkata tanpa daya, sudah kubilang untuk tidak bergerak, tetapi jika kamu bergerak, kamu pantas mendapatkan nasib buruk. Bocah beruang ini, saya dengan senang hati membantu Anda memiliki sikap ini. Qian Yu di depannya masih terlihat seperti gadis muda saat ini. Jika dia mengabaikan waktu tidur, mungkin dia benar-benar seusia dengan Xiao Xiao. Melihat anak ini, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan Xiao Xiao. Namun, ketika saya memikirkan pertama kali saya melihat Qian Yu, bukankah gadis ini sama seperti karakter ini? Qian Yu melihat beri pelangi bintang 9 di depannya dan berkata kepada Xiaoyan, rumor tentang beri pelangi bintang 7 di ruang ini diubah oleh inti iblis setelah kematian pendahulu keluarga Warcraft kami. Dan itu berisi energi yang kuat. Dan beri pelangi bintang 9 bahkan lebih kuat. Dapat dipenuhi tetapi tidak dicari, tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga keberuntungan dan kesempatan. Dan kesulitan menaklukkan beri pelangi bintang 9 jauh lebih daripada beri pelangi bintang 7, dan memiliki kekuatan serangan dan tolakan yang kuat. Namun, beri pelangi bintang 9 ini bahkan memiliki efek terlahir kembali. Qian Yu menatap Jiuxing Hongberry di depannya, dengan sedikit nada serius dalam nadanya, tidak heran neneknya mengganggu teleportasi dalam keadaan darurat seperti itu, dia hanya tidak ingin mereka melewatkan kesempatan yang begitu baik. Lahir baru, bahkan Xiaoyan tidak bisa membantu menunjukkan sedikit rasa iri ketika dia mendengar kata-kata ini. Qian Yu melihat beri pelangi bintang 9 di depannya, dan tiba-tiba memotong jarinya, dan tiba-tiba darah kecil mengalir keluar secara bertahap. Pelangi beri bintang 9 tampaknya merasakan jejak darah ini, dan itu mendarat langsung dan perlahan di telapak tangan Qian Yu, dan seluruh beri pelangi bintang 9 menjadi lebih cerah dan lebih cerah.
Qianyu akhirnya menghela nafas lega menonton adegan ini. Untungnya, beri pelangi bintang 9 ini tidak mengecualikannya, jika tidak, mereka akan melewatkan kesempatan di depan mereka kali ini. Namun, yang mengejutkan Xiaoyan adalah ketika Qianyu menaklukkan Jiuxing Hongberry pada saat ini, dua cahaya terang muncul lagi di kejauhan. Beri pelangi bintang 9, dan kali ini, sebenarnya ada dua buah pelangi bintang 9. Qianyu secara alami juga merasakan dua buah pelangi bintang 9 di kejauhan. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata kepada Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu buruk. Kata-kata Qianyu tidak diragukan lagi, secara diam-diam setuju bahwa Xiaoyan bisa mencobanya. Meskipun Xiaoyan sedikit terkejut, dia tetap tidak menolak. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu baik, Anda akan menjadi bodoh. Terkadang kerendahan hati yang berlebihan adalah kemunafikan, dan kemunafikan sering membuat Anda kehilangan banyak kesempatan. Xiaoyan berjalan menuju dua buah pelangi bintang 9 selangkah demi selangkah. Setelah pelajaran pertama, Xiaoyan secara alami tidak akan terburu-buru, dan dengan hati-hati menyentuh beri pelangi bintang 9. Ketika Xiaoyan mendekati beri pelangi bintang 9 pada saat itu, buah itu bergetar untuk sementara waktu, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak menolak Xiaoyan dan jatuh ke tangan Xiaoyan dengan lancar. Jelas beri pelangi bintang 9 ini tidak mengecualikan Xiaoyan. Qianyu melihat pemandangan ini dengan senyum di wajahnya. Ketika beri pelangi bintang 9 jatuh ke tangan Xiaoyan, Xiaoyan jelas merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat. Energi ini tidak sebanding dengan Qixing Hongberry. Segera setelah menerima Xiaoyan, beri pelangi bintang 9 tiba-tiba berubah menjadi lampu merah dan memasuki tubuh Xiaoyan. Adegan ini mengejutkan Xiaoyan, dan buru-buru memeriksa apakah ada kelainan di tubuhnya. Namun, yang membuat Xiaoyan lega adalah beri pelangi bintang 9 ini seolah menghilang setelah memasuki tubuh Xiaoyan. Qianyu memandang Xiaoyan dan berkata, beri pelangi bintang 9 ini ada di tubuhmu, dan itu dapat secara halus mengubah fisikmu. Lagi pula, kamu masih terlalu lemah untuk menanggung energi ini, mungkin menunggumu. Ketika kekuatanmu sudah habis, kuat, kamu dapat mengambil inisiatif untuk memperbaiki beri pelangi bintang 9 ini sendiri. Setelah mendengar penjelasan Qianyu, Xiaoyan benar-benar lega. Meskipun dia tidak tahu manfaat apa yang bisa diberikan oleh buah beri pelangi bintang 9 ini, tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi kesempatan besar bagi Xiaoyan. Sayang sekali, sepertinya beri pelangi bintang 9 ketiga ini akan sia-sia. Qianyu memandang beri pelangi bintang 9 di depannya dengan nada kasihan. Energi beri pelangi bintang 9 terlalu mendominasi, jadi siapapun hanya dapat memiliki satu beri pelangi bintang 9, jika tidak, mereka akan langsung meledak dan mati. Xiaoyan menatap pelangi bintang 9 di depannya. Bahkan dia merasa sedikit kasihan, tapi Xiaoyan sudah sangat puas. Merupakan berkah besar bisa mendapatkan pelangi bintang 9. Tentu saja, Xiaoyan bahkan tidak mencoba menembus batas untuk secara paksa menaklukkan beri pelangi bintang 9 ini. Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjauh dari beri pelangi bintang 9, melihat lingkungan yang tidak dikenal di sekitarnya. Xiaoyan berkata kepada Qianyu, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Bagaimana kita harus keluar? Qianyu melirik medan di sekitarnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini seharusnya masih menjadi area terlarang, tapi aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kekecewaan, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa daerah terlarang adalah tempat yang sangat misterius dalam keluarga Warcraft. Jika Warcraft tidak ada hubungannya, mereka tidak akan berani datang ke sini, jadi tidak mengejutkan bahwa Qianyu tidak tahu tentang tempat ini. Sepertinya kita masih perlu beberapa cara untuk keluar. Xiaoyan melihat medan di depannya dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Tanpa tujuan, akan sulit untuk keluar sama sekali. Qianyu melihat sekeliling dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, itu belum tentu benar. Sebuah pikolo muncul di tangan Qianyu, dan Qianyu perlahan memasukkan pikolo ke mulutnya, dan tiba-tiba sebuah suara merdu menyebar langsung ke kejauhan. Apa yang dia lakukan? Xiaoyan menatap Qianyu dengan sedikit kejutan di wajahnya, bisakah gadis hantu ini memiliki cara lain? Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pada saat ini, suara kepakan sayap tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Tidak lama kemudian, lebah yang menyengat terbang langsung dari kejauhan, mengelilingi Xiaoyan dan Qianyu. Xiaoyan melihat jarum ramping dari lebah yang menyengat itu.
Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang gadis seperti Qian Yu akan menyimpan sekelompok pria yang menakutkan seperti itu. Namun, Xiao Yan juga menghela nafas lega, jadi sepertinya Qian Yu telah menemukan cara untuk keluar dari sini. Qian Yu memandang Xiao Yan dan berkata, "Teman-teman kecilku lapar, atau kamu bisa membiarkan mereka menyengat. Jangan khawatir, segera, setiap pria kecil akan menyengat." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung menjadi jelek. Dia disengat oleh setiap lebah yang menyengat, dan jumlahnya di sini lebih dari 100. Xiao Yan hanya merasa ngeri. Tetapi ketika sekelompok lebah penyengat mendengar kata-kata Qian Yu, mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan lebah menatap Xiao Yan dengan gugup, dia akan menerkam langsung ke arah Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan tidak bisa patuh pada belas kasihan Qian Yu. Lapisan api muncul dari tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, lebah yang menyengat itu merasakan gelombang panas, dan mereka semua menjauh dari Xiao Yan, dengan ekspresi ketakutan. Jelas, mereka merasakan ancaman dari Xiao Yan. "Maaf, saya cenderung marah baru-baru ini, dan saya mungkin membunuh mereka jika saya tidak hati-hati. Jika Anda tidak takut saya menyakiti mereka, Anda dapat mencobanya." Xiao Yan memandang Qian Yu dan berkata dengan murah hati. Qian Yu melirik Xiao Yan, dan mengerucutkan bibirnya, jelas dengan sedikit ketidakpuasan, lalu Qian Yu melambaikan tangannya, dan sekelompok lebah yang menyengat di langit tiba-tiba membentuk panah besar dan terbang langsung ke satu arah. Xiao Yan menghela nafas lega, apakah gadis ini tampaknya tidak seburuk yang dia bayangkan. Xiao Yan perlahan mengikuti langkah Qian Yu, tetapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa ketika Xiao Yan pergi, beri pelangi bintang 9 yang menurut keduanya tidak dapat diambil tiba-tiba berubah menjadi pelangi cahaya terbang langsung menuju tubuh Xiao Yan, dan secara bertahap tenggelam ke dalam tubuh Xiao Yan, dan lapisan api emas naik dari tubuh Xiao Yan. Keduanya berjalan pergi di bawah pimpinan lebah yang menyengat. Melirik lebah yang menyengat di kejauhan, Xiao Yan berkata kepada Qian Yu, "Mengapa kamu memelihara sekelompok lebah yang menyengat seperti itu? Mereka harus hidup dengan darah, itu terlalu berbahaya." Qian Yu melirik lebah yang menyengat di depannya dan berkata, "Karena hanya mereka yang mau bermain denganku." Sebuah kalimat yang sederhana, tapi sepertinya mengandung banyak keluhan dan ketidakberdayaan. Meskipun ada banyak monster dalam keluarga monster yang dapat berubah menjadi manusia, beberapa dari monster itu memiliki bentuk dewasa, dan Qian Yu terkadang terjaga dan terkadang lesu. Dalam keluarga monster, semua orang menganggap mereka sebagai orang yang berada di atas orang untuk dirawat. Namun, dia harus menanggung rasa sakit dan kesepian yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, kelompok lebah penyengat ini menjadi pelipur lara Qian Yu. Biarkan dia bahagia. Bahkan jika sebagian besar monster membenci lebah yang menyengat, setidaknya sekelompok pria di depan mereka tidak akan menyakiti Qian Yu. Xiao Yan melihat sosok yang sedikit kurus, dan secara bertahap jatuh ke dalam kontemplasi. "Saya khawatir bukan hanya Qian Yu yang seperti ini, saya khawatir putri saya juga harus seperti ini." Dengan identitas putri Kaisar Yan, biarkan orang melakukannya, tetapi kehilangan kepolosan. Ada gulungan di cincin penerimaan Xiao Yan. Gulungan ini adalah arah ke klan iblis. Sepertinya dia harus bergegas dan melihat apakah dia bisa pergi ke klan iblis sesegera mungkin. Waktu terus berlalu, dan setelah sekitar 1 jam, sebuah istana secara bertahap muncul di depan kedua orang itu, dan mereka tidak bisa menahan nafas lega. Setelah kembali ke aula utama keluarga Warcraft Tanah Suci lagi, Qian Yu menghela nafas lega, tetapi melihat Xiao Yan, Qian Yu berkata kepada Xiao Yan, "Meskipun identitas saya agak istimewa, saya tidak dapat dengan mudah melepaskan semua manusia. Apakah mereka bisa hidup atau tidak hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri?" Ketika Qian Yu selesai mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menunggu Xiao Yan menjawab, dan segera menghilang. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun gadis di depannya sedikit suka menggoda orang, setidaknya dia bukan orang yang kejam. Xiao Yan percaya bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk membunuh semua orang. Terlebih lagi, Xiao Yan sudah menebak apa yang dilakukan Qian Yu. Setelah Qian Yu kembali, Patriark Besar Keluarga Warcraft juga merasa lega, terutama ketika dia mengetahui bahwa Qian Yu berhasil memperoleh beri pelangi bintang 9. Bagaimanapun, beri pelangi bintang 9 ada dalam legenda, sesuatu. Tidak butuh waktu lama bagi Ma Tao dan yang lainnya untuk kembali ke sisi Xiao Yan secara langsung dan aman.
Namun, wajah mereka tidak tampan, jelas ujian keluarga Warcraft tidak mudah. Meskipun lebih dari 20 orang keluar dari area terlarang hidup-hidup, setengah dari mereka mati di tangan keluarga monster. Itu hanya karena mereka terlalu serakah. Ada banyak ramuan obat berharga yang diambil dari area terlarang di makanan pembuka mereka, dan beberapa sebutan di tubuh mereka semuanya dimuat perlahan, keluarga tentu saja tidak. Simpan dan bunuh mereka secara langsung. Tentu saja, ketika dia sibuk menghukum kelompok manusia ini, Qian Yu tidak melupakan permintaan Xiao Yan, binatang terbang-terbang keluar dari tempat suci keluarga binatang, membantu Xiao Yan menemukan si Kongming dan si Tianyu. Ini membuat Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Waktu bagi mereka untuk memasuki ranah rahasia ruang dan waktu secara bertahap akan segera berakhir, dan hal terpenting saat ini tidak diragukan lagi adalah menyelesaikan konflik dengan si Tianyu. Keluarga monster, gunung tertentu. Seorang wanita berdiri di depan Xiao Yan, hanya mengenakan pakaian brokat mewah, dan rambut panjangnya yang elegan berkibar tertiup angin, itu adalah Yun Yun. Xiao Yan menatap Yun Yun di depannya, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Dia sangat anggun dan anggun. Temperamen unik ini hanya bisa dilihat pada wanita ini. Bahkan jika rubah iblis berekor 9 mengandalkan penampilan Yun Yun, dia masih memiliki temperamen itu, tetapi itu masih jauh lebih buruk daripada Yun Yun di depannya. 1 juta mayat untukmu. Bahkan ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar kalimat ini. Keberanian dan tekad ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah oleh seorang wanita. Yun Yun memandang Xiao Yan di depannya, dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Yan tercengang, jelas tidak menyangka Yun Yun mengatakan ini. Tapi Xiao Yan sangat pintar, dia segera mengerti arti kata-kata Yun Yun, dia berkata kepada Yun Yun, jika itu aku, tidak peduli apa yang dia lakukan, aku akan memaafkannya, bahkan jika dia adalah musuh dunia, dihina oleh dunia. Tentu saja, Yun Yun tidak mengacu pada masalah ini, tetapi masalah Cailin. Jika suatu saat Cailin melakukan hal yang sama, Xiao Yan pasti tidak akan menyerang istrinya seperti orang itu. Jika dia ingin menjadi musuh dunia, maka dia akan menemaninya, bahkan jika dia hancur berkeping-keping. Yun Yun memandang Xiao Yan sedikit bingung, tapi segera, Yun Yun menghela nafas dan berkata, aku mengerti. Xiao Yan memandang Yun Yun dan berkata, setelah meninggalkan dunia rahasia ruang dan waktu, saya ingin membangun kembali tempat di Tianfu dan menyerahkannya kepada Anda untuk mengambil alih. Bagaimana dengan itu? Apakah itu untuk melindungi orang-orang di sekitar kita atau untuk melindungi masa depan? Kita semua membutuhkan kekuatan. Tidak ada yang bisa mendukung langit secara mandiri. Tapi identitas saya istimewa, dan akan ada banyak masalah, dan Anda harus kandidat yang paling cocok. Xiao Yan menatap Yun Yun dengan sedikit antisipasi dalam nada suaranya. Ide ini belum ada di hati Xiao Yan selama 1 atau 2 hari. Xiao Yan memiliki ide ini ketika Xiao Yan meninggalkan tempat kerusuhan. Namun, pada saat itu, Xiao Yan tidak memiliki cukup pembantu di sisinya, tetapi sekarang adalah kesempatan. Xiao Yan secara alami melihat Ziyan, si rakus. Meskipun Ziyan telah menjadi wanita cantik saat ini, dia masih tidak memiliki banyak perlawanan untuk menghargai ramuan obat. Tapi kekuatan Ziyan tidak diragukan lagi sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani memandang rendah Taiksu Gulong. Selain itu, Ziyan juga berjanji untuk tidak kembali ke klan naga kuno Taiksu untuk saat ini, dan Lei Jun juga tinggal. Dengan kekuatan ini, itu sudah cukup untuk membantu Xiao Yan mempertahankan kerangka paling dasar. Saat ini, seorang pria yang kuat hilang jika tidak, Xiao Yan benar-benar dapat membangun kekuatan yang kuat. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru, karena selama ada garis besar, banyak hal yang bisa diselesaikan nanti. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan tidak dapat mengundang pembangkit tenaga listrik, Ziyan bisa. Jika pembangkit tenaga listrik teratas benar-benar datang, maka Ziyan dapat kembali ke klan naga kuno Taiksu untuk meminta bantuan. Terlebih lagi, jika pemilik nominal dari bakat itu adalah Yun Yun, maka bahkan beberapa orang dari negara adidaya tidak akan berani mengambil tindakan sesuka hati, dan orang di belakang Yun Yun jelas bukan hiasan. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Xiao Yan memiliki proposal ini. Yun Yun memandang Xiao Yan dan mengangguk, saya telah berjanji sebelumnya, dan saya tentu saja tidak akan menyesalinya. Namun,
Saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana yang kita bayangkan. Seiring berjalannya waktu, Yun Yun jelas merasakan tekanan besar. Mungkin, saat ini, benua kejadian sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan badai besar akan datang. Xiao Yan memandang Yun Yun dan tersenyum acuh tak acuh. Selama Yun Yun setuju, maka tidak ada keraguan bahwa semuanya hampir selesai. Beberapa hari berlalu dengan cepat, keluarga monster membawakan Xiao Yan sebuah berita. Mereka telah menemukan jejak Si Tianyu. Adegan ini membuat wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit kegembiraan. Apakah saya akhirnya menemukan Anda? Tangan Xiao Yan tergenggam erat. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, Xiao Yan segera pergi ke tempat Si Tianyu berada, karena saat ini Ma Tao dan yang lainnya semua berusaha menerobos untuk menjadi Dosian. Karena keluarga Warcraft telah menyediakan banyak sumber daya budidaya sebagai hadiah bagi mereka untuk berhasil melarikan diri dari daerah terlarang. Dan Xiao Yan tidak membiarkan Yun Yun menemaninya. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak bahwa kali ini dia harus sepenuhnya menyingkirkan Si Tianyu. Seseorang yang bisa mengendalikan mayat tidak boleh membiarkannya keluar hidup-hidup di hutan tertentu. Sosok hitam menghembuskan napas perlahan, aura mayat samar mengelilinginya. Orang ini secara alami adalah Si Tianyu. Pada saat ini, Si Tianyu tidak hanya berhasil menerobos menjadi Dosian, tetapi kekuatannya juga telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Si Tianyu cukup puas dengan perjalanan ke alam rahasia ruang dan waktu ini, tapi sayang sekali dia tidak bisa membunuh orang-orang itu. Jika Anda bisa membunuh sekelompok orang itu, maka tidak diragukan lagi aksi kali ini akan lebih sukses. Namun, Si Tianyu tahu bahwa senior di sebelahnya tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap mereka dengan mudah, jadi dia mungkin tidak punya harapan. Terlebih lagi, ada sangat sedikit waktu untuk meninggalkan ruang dan waktu rahasia saat ini, dan saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Yan lagi. Namun, setelah mengatakan itu, orang dewasa itu telah pergi terlalu lama. Dia belum kembali setelah sekian lama. Apakah dia akan ditemukan oleh pasukan tingkat super dan kemudian dibunuh? Si Tianyu melihat sekeliling, sepertinya itu mencari sosok senior itu, tapi sayangnya lingkungan sekitar sangat sepi. Namun, tampaknya orang dewasa itu sudah mati. Bagaimanapun, saya telah mendapatkan banyak manfaat dari tangannya. Jika dia mati, maka saya tidak perlu dikendalikan olehnya. Memikirkan hal ini, Si Tianyu masih memiliki banyak hati di dalam hatinya. Ada sedikit kegembiraan. Si Tianyu adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa alasan mengapa pihak lain menyelamatkannya sejak awal adalah karena kemampuannya. Untuk orang seperti itu yang hanya memiliki hubungan kepentingan, Si Tianyu dapat menghindarinya tanpa ragu-ragu, memilih untuk menghindari dia. Tapi tiba-tiba, alis Si Tianyu berkerut, dan dia samar-samar merasakan aura pembunuh datang ke arahnya di udara. Sepasang mata gelap melihat ke satu sisi, dan pada saat ini, kapak raksasa menebas langsung ke tubuh Si Tianyu. Kapak ini tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, tetapi memiliki kekuatan yang sangat mendominasi, dan ruang di sekitarnya juga memiliki riak samar di bawah kapak raksasa ini. Si Tianyu memandang kapak raksasa itu dengan mencibir, dan berani menyerang saya secara diam-diam, itu benar-benar mencari kematian. Jika itu masalahnya, maka saya akan menjadikan Anda salah satu budak mayat saya. Ada sedikit rasa dingin di mata Si Tianyu, dan kemudian pedang panjang secara bertahap muncul di tangan Si Tianyu. Ding! Pedang panjang di tangan Si Tianyu menebas kapak raksasa itu, dan gerakan kapak raksasa itu segera diblokir, tetapi Si Tianyu masih mundur beberapa langkah sebelum perlahan-lahan berdiri. Si Tianyu mengerahkan kekuatan, dan segera kapak raksasa terbang terbalik, gelombang fluktuasi ruang, dan tiba-tiba sesosok berjalan keluar dari ruang dan mengulurkan tangan untuk menangkap kapak raksasa. Sosok itu tidak terlalu agung, tetapi sangat kuat. Melihat Si Tianyu, ada sedikit kebingungan di matanya, tetapi ada jejak niat membunuh. Si Tianyu melihat sosok di depannya dan menunjukkan sedikit kejutan. Dalam kesannya, dia sepertinya tidak melihat orang ini, dan dia tidak tahu mengapa pihak lain menembaknya. Orang ini seharusnya berada pada level bertarung dengan makhluk abadi seperti dirinya, tetapi kekuatan itu sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi yang bertarung biasa. Si Tianyu melihat sosok di depannya, dan mayat di tangannya berangsur-angsur menghilang. Dia melihat sosok itu dan berkata, "Siapa yang mulia? Sepertinya kita belum pernah bertemu."
saya tidak tahu mengapa Anda haruskah aku melakukannya. Pria itu melirik Si Tianyu, dan berkata kepada Si Tianyu, saya merasakan kimayat yang kuat di tubuh Anda, dan semua orang yang mengolah kimayat di Universitas Penciptaan 6 harus mati. Karena alasan ini lagi, seluruh wajah Si Tianyu menjadi berkerut pada saat ini karena kata-kata ini, menatap pria di depannya dan berkata, diam. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata ini untuk mengolah aura mayat? Mereka yang dibantai harus mati. Mengapa? Apakah karena kekuatan mereka yang mengolah kimayat meningkat lebih cepat dari milikmu? Dulu seperti ini, dan sekarang seperti ini setiap orang yang melihatnya mengatakan bahwa, apa yang salah dengan mengolah kimayat? Saya senang, dapatkah Anda mengendalikannya? Mengapa Anda bisa hidup dengan mengolah ki pendendam, dan saya harus mati ketika saya berlatih kimayat? Mata Si Tianyu berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sosok itu memandang Si Tianyu di depannya, tetapi dia tidak menyangka Si Tianyu memiliki reaksi yang begitu besar. Dia memandang Si Tianyu dan berkata, selain itu, kamu sangat mirip dengan orang yang membunuh saudara laki-laki dan teman saya, kakak ipar, jika tebakanku benar, itu pasti kamu, Si Tianyu. Sosok itu memandang Si Tianyu dan berkata dengan santai, tetapi pada saat ini ada kepastian yang kuat di wajahnya. Si Tianyu melihat sosok di depannya, dan sepertinya memahami sesuatu. Pada saat ini, wajahnya tidak hanya tanpa rasa takut, tetapi dengan sedikit kegembiraan. Dia melihat suara di depannya dan bahkan tidak bisa menahan. Dengan senyumnya sendiri, dia berkata, ini benar-benar yang saya inginkan, Anda adalah mitra Xiaoyan. Karena Anda di sini, maka Xiaoyan juga harus ada di sini, jadi cepat dan panggil dia. Kali ini, saya ingin untuk membalas dendamku sepenuhnya dan mengubahnya menjadi budak mayatku. Pada awalnya, Si Tianyu dikalahkan oleh Xiaoyan setelah bertarung melawan Yang Feng, dan bahkan hampir membunuh Si Tianyu. Si Tianyu selalu menyimpan dendam, dan hanya mengeluh tentang kurangnya kesempatan, tetapi sekarang kesempatan telah datang, mengapa tidak dia tidak senang. Orang di depan Si Tianyu tidak lain adalah Si Kongming yang telah jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya untuk sementara waktu. Selama periode waktu ini, dia memang telah menembus batasnya sendiri dan berhasil menjadi Douxian. Mereka telah mencari Xiaoyan dan yang lainnya di alam rahasia ruang dan waktu, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya menghilang seolah-olah mereka telah menguap di alam rahasia ruang dan waktu. Hal ini membuat Si Kongming sangat cemas, tapi yang membuatnya lega adalah tidak ada kabar kematian Xiaoyan, jadi itu membuktikan bahwa mereka masih hidup. Oleh karena itu, Si Kongming terus mencari jejak Xiaoyan. Namun, secara tidak sengaja, Si Kongming menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di sini, dan masih ada jejak mayat di udara, meskipun sangat ringan, itu masih bisa dibedakan. Aura mayat mereka sangat mirip, jadi dia mengikuti mayat ini, aura untuk menemukan mereka, dan tentu saja, dia menemukan musuh asli mereka, Si Tianyu. Di masa lalu, saya tidak tahu bagaimana orang ini melarikan diri dari Xiaoyan, tapi kali ini, biarkan dia menyelesaikannya. Berhasil membuat terobosan untuk menjadi Douxian, saya selalu ingin membawa sesuatu kepada teman-teman saya, mungkin kepala Anda sangat bagus. Kata-kata Si Kongming secara bertahap terdengar. Orang ini, benar-benar melakukan langkah ini. Tepat ketika keduanya bertarung, sesosok-sosok tersembunyi di balik pohon besar, dengan senyum di sudut mulutnya. Ketika dia berada di alam hantu hari itu, seluruh tim dalam bahaya, demi keselamatan seluruh tim, Si Kongming meninggalkan tim sendirian untuk memperbaiki diri. Dan saat ini, dia benar-benar memenuhi janjinya. Jika bukan karena Xiaoyan dan yang lainnya yang telah memasuki ruang khusus keluarga binatang iblis itu, mungkin mereka akan dipersatukan kembali saat ini. Dengan kembalinya Si Kongming, tidak ada keraguan bahwa kekuatan seluruh tim akan sekali lagi mengalami lompatan kualitatif. Saat ini, jika Lei Jun dan Ziyan ditambahkan, dia, Yun Yun, dan Si Kongming sudah memiliki 5 makhluk abadi yang bertarung. Ini jelas merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Xiaoyan perlahan bersandar di pohon besar, dan air pembunuh roh itu benar-benar menutupi napas Xiaoyan. Tapi kekuatan jiwa Xiaoyan ada di medan perang 2 orang, selalu perhatikan situasi di sisi itu. Si Tianyu mendengarkan kata-kata Si Kongming dengan sedikit sarkasme di wajahnya, bahkan Xiaoyan tidak membunuhku, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan? Kamu seharusnya masih menjadi budak mayatku, tapi aku punya beberapa harapan,
Ekspresi seperti apa yang akan Xiao Yan miliki di wajahnya ketika dia melihat bahwa kamu telah menjadi budak mayatku? Ketika Si Tianyu mengucapkan kata-kata ini, Si Kongming memiliki ekspresi tenang di wajahnya, sementara mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Saat itu, dia dan Zhao Yuntian belum bisa mengalahkan pria berjubah hitam itu, jika bukan karena dia. Jika aku melindungimu, aku pasti sudah mati sejak lama. Namun, meskipun Xiao Yan ingin merobek sosok di depannya menjadi berkeping-keping saat ini, Xiao Yan masih tidak bergerak. Saat ini, Si Tianyu adalah lawan Si Kongming, dan Xiao Yan tidak perlu campur tangan. Si Kongming menatap Si Tianyu dengan tenang, tetapi saat berikutnya tubuh Si Kongming meninggalkan tanah secara langsung, sebuah penghindaran datang ke Si Tianyu, dan dia menebas langsung ke Si Tianyu di depannya. Kapak ini tidak memiliki lonceng dan peluit. Si Tianyu melihat kapak, dan kelopak matanya yang ganda tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, tetapi dia masih tidak mundur. Ini adalah konfrontasi pertama, bagaimana dia bisa mundur dengan mudah. Pedang panjang berwarna merah darah dipegang erat oleh Si Tianyu dengan kedua tangan, dan jejak energi mayat memasuki pedang panjang di sepanjang tubuh Si Tianyu. Dentang, pedang ini langsung bertemu dengan kapak raksasa di tangan Si Kongming. Si Tianyu berada di bawah. Ketika kapak perang Si Kongming jatuh, tanah di bawah kaki Si Tianyu retak pada saat ini, dan retakan tipis menyebar ke kejauhan. Angin kencang yang menakutkan meniup pakaian Si Tianyu dengan keras. Dan Si Kongming menempati posisi teratas, meskipun Si Kongming tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tangannya yang memegang kapak perang juga sedikit bergetar saat ini. Jelas menerima kekuatan anti guncangan yang hebat. Si Tianyu ini Anda dapat memiliki modal yang membuat orang mewah, tetapi itu bukan pemborosan yang dapat dengan mudah diselesaikan. Si Tianyu melirik kapak perang Si Kongming. Kapak perang Si Kongming berbeda dari kapak perang orang biasa. Untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka, kebanyakan orang akan memilih tomahawk yang sangat tajam, yang akan membuat membunuh orang lebih mudah. Namun, kapak perang Si Kongming sangat tumpul. Saya khawatir bahkan jika itu dipotong di tubuh seseorang, itu tidak akan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Kekuatannya bagus, tapi sayang senjatamu terlalu tumpul. Si Tianyu memandang Si Kongming dengan sedikit ejekan. Senjata yang bagus tidak diragukan lagi akan meningkatkan efektivitas tempur seseorang, tetapi Si Kongming jelas telah kehilangan senjatanya. Si Kongming melirik kapak perang di tangannya, sinar cahaya melintas di matanya, dan tiba-tiba kapak perang menekan pedang di tangan Si Tianyu sedikit ke bawah. Aku bukan tukang daging, kenapa aku membutuhkan senjata yang begitu tajam? Kamu mengganti senjatamu sendiri dengan pedang di tanganmu. Bukankah ini kegagalanmu? Di bawah penindasan Si Kongming, kaki Si Tianyu berangsur-angsur menekuk, bahkan dia tidak tahan dengan kekuatan yang mendominasi ini. Namun, Si Kongming tidak salah, Si Tianyu memang mengganti senjata di tangannya saat ini. Pedang ini secara alami diberikan kepadanya oleh orang dewasa, meskipun dia telah berlari untuk sementara waktu, masih ada beberapa hal yang tidak dikenalnya dan dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Agak berkarat, tapi seharusnya cukup untuk menyelesaikanmu. Ditindas sepanjang waktu, Si Tianyu juga secara bertahap mengangkat gelombang kemarahan, pedang panjang di tangannya perlahan terlepas, tubuhnya mundur, dan Si Kongming lepaskan Si Kongming, kapaknya jatuh. Segera disertai dengan raungan, jurang yang dalam muncul di tanah dan menyebar langsung ke sisi Si Tianyu. Ketika Si Tianyu baru saja mundur, sosok Si Kongming langsung mengejar, tanpa jejak omong kosong, kapak perang di tangannya menebas langsung ke Si Tianyu. Si Tianyu memandang Si Kongming, yang mengejarnya lagi, dengan seringai di sudut mulutnya. Jika Anda sangat ingin mati, maka saya akan memenuhi Anda. Si Tianyu memandang Si Kongming di depannya, mengangkat panjang pedang di tangannya, dan bertindak sebagai sikong. Ketika kapak perang di tangan Ming jatuh di pedang panjang ini, ada sedikit teriakan panjang dari pedang panjang, dan tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan datang langsung dari tubuh pedang ini. Unggah! Niat membunuh yang tiba-tiba ini juga membuat Si Kongming tertegun sejenak. Baru saja, dia merasa bahwa pedang panjang di tangan Si Tianyu bukanlah pedang, tetapi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan kapak Si Kongming. Ini sama dengan menantang martabat pria kuat ini. Kapak perang di tangan Si Kongming langsung diangkat sedikit terlalu tinggi, dan pedang panjang di tangan Si Tianyu seolah-olah memiliki jiwanya sendiri, dan langsung terpisah dari tangan Si Tianyu, bertarung sendirian. Bagaimana mungkin? Bahkan roh alat tidak bisa melakukan ini.
Si Kongming menatap pedang itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Xiao Yan secara alami juga merasakan adegan ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana dia bertarung dengan wakil Kapten Makam Darah, dan beberapa tubuh jiwa terakhir yang muncul. Mungkinkah sama dengan pedang di depan dari dia? Namun, Xiao Yan segera tertarik oleh napas lain, dan aura kuno jatuh pada persepsi Xiao Yan. Kulit Xiao Yan juga berubah total pada saat ini. Sebuah kerangka besar muncul di belakang si Tianyu. Kerangka ini tingginya lebih dari 30 meter, panjang 50 meter, dan memiliki sepasang sayap. Pada saat ini, ada aura mayat yang kuat di sekitar kerangka ini. Kekuatan jiwa Xiao Yan selalu ada di medan perang ini, ketika kerangka ini muncul, bahkan dia sedikit terkejut. Meskipun ini hanya kerangka binatang iblis, itu masih memancarkan aura bahaya yang kuat. Setelah pengamatan yang cermat, Anda akan menemukan bahwa kerangka ini memiliki beberapa rusuk pendek, tetapi itu tidak mempengaruhi keseluruhan kerangka. Si Kongming melihat raksasa yang muncul di depannya, dan ada kilatan kejutan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa si Tianyu bisa mengendalikan tubuh manusia melalui aura mayat, dia tidak menyangka orang ini benar-benar bisa mengendalikannya, kerangka yang benar-benar berubah menjadi kerangka mayat monster. Metode semacam ini memang mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan kapak perang di tangannya. Kali ini, dia tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri lagi. Si Tianyu memandang si Kongming, dan berkata dengan sedikit keangkuhan di sudut mulutnya, "Saya mendapatkan kerangka monster ini dari suatu tempat di dalam jurang. Menurut perkiraan awal saya, kekuatan monster ini sebelum kematiannya berada di tingkat Raja Abadi, dan juga memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat, sehingga kerangkanya tidak dihancurkan untuk waktu yang lama. Di bawah kendali aura mayat saya, meskipun binatang ini tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya, tetapi, Anda dapat masih menyelesaikannya." Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia juga mengkonfirmasi identitas binatang ini, yaitu Zilong emas gelap, tetapi dia tidak berharap si Tianyu menemukan reruntuhan yang begitu menakutkan. Sepertinya kali ini tidak ada hal seperti itu. Ini seperti sederhana seperti yang Anda bayangkan. Namun, meskipun Xiao Yan sedikit terkejut, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Meskipun kali ini berbahaya, Xiao Yan percaya bahwa itu masih bisa diselesaikan dengan kemampuan si Kongming. Yang Xiao Yan lebih khawatirkan adalah bahwa reruntuhan di tangan si Tianyu bukan satu-satunya. Jika ini masalahnya, maka tidak ada keraguan bahwa perang tragis akan menyusul. Puing-puing naga ungu keemasan gelap berdiri di belakang si Tianyu, membawa tekanan yang kuat, dan dengan aura mayat yang melonjak, wajah si Kongming tidak tampan. Namun, tiba-tiba, sosoknya menghilang, dan dia muncul di depan si Tianyu dalam waktu singkat, dan kapak perang menebas langsung ke si Tianyu. Meskipun orang ini agak rumit, selama dia membunuhmu, tidak ada keraguan bahwa orang ini akan dikalahkan. Tapi mengenai pikiran si Kongming, si Tianyu secara alami tahu bahwa ketika kapak perang di tangan si Kongming akan jatuh padanya, dia tiba-tiba menginjak sebuah kerangka, berguling, dan mendarat di salah satunya. Di pundak naga ungu keemasan gelap, sepasang mata gelap tersenyum. "Silakan dan bunuh dia." Dengan kata-kata si Tianyu jatuh, kerangka naga ungu keemasan gelap bergerak pada saat ini, dan sayap besar menyapu langsung ke arah si Kongming. Tanpa ragu, si Kongming meletakkan kapak perang di tangannya ke dadanya, dan bau tengik yang menyengat langsung masuk ke hidung si Kongming. Ledakan, sayap besar itu mendarat tepat di kapak perang si Kongming, dan tubuh si Kongming segera mundur ke belakang, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Namun, ketika dia melangkah mundur pada jarak tertentu, si Kongming secara bertahap menstabilkan sosoknya. Binatang ajaib ini dikendalikan setelah kematian dan memiliki kekuatan yang begitu mendominasi. Saya khawatir itu bukan Raja Peri biasa di tingkat Raja Peri. Saya tidak berharap binatang ajaib seperti itu dipenggal oleh manusia yang memasuki rahasia ranah ruang dan waktu. Sungguh aneh. Tapi jelas si Tianyu tidak akan memberikan si Kongming kesempatan untuk bernapas. Saat dia baru saja mendarat, telapak tangan raksasa monster itu berguling langsung ke arah si Kongming, mencoba untuk menghancurkan si Kongming sepenuhnya. Tubuh si Kongming benar-benar terlalu kecil, dibandingkan dengan binatang di depannya, itu terlalu kecil. Jika telapak tangan ini jatuh, saya takut dia akan langsung diinjak-injak menjadi daging. Klik, telapak tangan raksasa naga ungu emas gelap mendarat di tanah, dan tiba-tiba retakan terbuka di kejauhan, membentuk jejak kaki besar di tanah.
Sangat dekat, si Kong Ming melirik monster di depannya, alisnya berkerut, tapi sayap monster itu menyapu ke arahnya. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan membunuhku? Bagaimana kamu tahu bagaimana bersembunyi sekarang? Saya pikir kamu harus tetap menjadi budak mayatku dengan patuh. Kata-kata si Tianyu datang dari telinga si Kong Ming, yang telah merencanakan untuk menghindar lagi, dan sedikit sarkasme membuat si Kong Ming merasa sangat nyaman. Jika Anda tidak bersembunyi, Anda tidak akan bersembunyi, tetapi saya ingin melihat seberapa mengerikan pukulan Anda. Si Kong Ming merasakan dua sayap bersiul, dia memegang kapak di tangan kanannya, dan kapak menebas ke arah sayap di sebelah kanan, sementara sisi lain ditutupi dengan energi pendendam, dan dia meninju langsung ke arah sayap di sebelah kiri, meledak. Dibandingkan dengan kekuatan, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Untuk kekuatan ini, dia telah bekerja lebih keras dari apapun. Karena itu, kali ini juga, dia tidak akan pernah kalah. Ledakan, dua tabrakan terjadi pada saat ini, si Kong Ming gemetar, tetapi dia langsung memblokir serangan naga ungu kemasan gelap ini. Sepasang sayap tulang itu tidak melakukan apapun yang mereka inginkan untuk bergerak maju. Namun, pada saat ini, sosok si Tianyu, yang telah berdiri di bahu naga ungu emas gelap, tiba-tiba datang ke sosok si Kong Ming di sepanjang sayap tulang kiri, dan tiba-tiba menebas ke arah si Kong Ming, kepalanya terpenggal. Kamu sepertinya sudah melupakanku, aku bukan pria yang hanya patuh menonton pertunjukan yang bagus. Aku selalu siap menyerang. Pedang panjang berwarna merah darah itu jatuh dari langit dan menebas langsung ke si Kong Ming. Melihat pedang panjang yang terus membesar, mulut si Kong Ming secara bertahap menimbulkan cibiran. Pedang panjang di tangan si Tianyu jatuh, tetapi pedang panjang itu langsung membuat lubang, dan si Kong Ming di bawahnya telah menghilang. Si Kong Ming telah meramalkan bahwa si Tianyu tidak akan patuh mengawasinya dan bertarung dengan kerangka naga ungu kemasan gelap ini, jadi dia melakukan ini dengan sengaja untuk membiarkan si Tianyu mendekatinya. Sosok si Kong Ming mendarat di belakang si Tianyu, dan kapak perang di tangannya menebas langsung ke si Tianyu. Tepat ketika si Kong Ming berpikir ini adalah langkah pasti membunuh, perisai hitam muncul di belakang si Tianyu, dan kapak perang si Kong Ming menebas langsung di atas perisai. Dan si Tianyu menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke bahu naga ungu kemasan gelap dari sisi lain sayap tulang lagi, menatap si Kong Ming dengan niat membunuh di matanya. Sungguh bocah yang licik, sayang sekali, pasanganku lebih dari yang kamu pikirkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.